Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfotik, hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata terbaru yang terletak di Desa Dulamayo. Namun sebelumnya kita simak dulu liputan berikut ini. Sebanyak 2.554 proposal tali asih penambang di area konsesi PT Gorontalo Sejahtera Mining atau GSM dan PT Puncak Emas Tani Sejahtera atau PETS di Kabupaten Pohuwato akan diverifikasi ulang. Hal itu terungkap pada sosialisasi tahapan tali asih yang dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, di Hotel Sunrise Marisa pada Rabu 18 Oktober 2023. Penjagop Ismail menjelaskan menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan jangka pendek yang disampaikan oleh aksi massa pada 21 September 2023. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan pertemuan dengan penambang dan pimpinan perusahaan. Pada pertemuan itu diperoleh data 2.135 proposal tali asih yang sudah diserahkan ke Pemkab Pohuwato dan Satgas. Di luar jumlah tersebut ada lokasi yang tidak mempunyai titik koordinat tetapi tidak punya proposal sebanyak 419 titik. Berdasarkan diskusi kami, rapat kami dengan pihak perusahaan, maka 2.135 yang ada proposal dan 419 yang tidak ada proposal oleh pihak perusahaan. Pada saat kami ketemu, itu akan diterima dengan catatan akan diverifikasi. Ismail menjelaskan verifikasi proposal tali asih untuk 2.554 titik akan dilaksanakan dengan melakukan pengujian lapangan. Pengujian lapangan yang akan melibatkan perusahaan, pemilik lokasi, tokoh masyarakat, Satgas, serta unsur TNI dan Polri bertujuan untuk memastikan orang yang berhak menerima tali asih. Dijadwalkan pelaksanaan pengujian lapangan akan dimulai pada Sabtu 21 Oktober 2023 dan ditargetkan paling lambat akhir tahun ini seluruh lokasi sudah diverifikasi. 2.554 lokasi tersebut dibagi dalam 17 blok dan untuk verifikasi awal akan dimulai dari blok Kolokoa. Sosialisasi tahapan tali asih dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Agnieszta Romano Yoyol dan unsur Forkopimda serta pimpinan perusahaan. Hadir pula Wakil Bupati dan Ketua DPRD Pohuwato, para kepala desa serta masyarakat penambang. Mitra Kominfotik, Bohulo Camp and Eat ini merupakan destinasi terbaru yang terletak di Desa Dulamayo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Bohulo Camp and Eat ini menawarkan konsep restoran dan penginapan yang menyuguhkan pemandangan sungai.
Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan ikrar netralitas pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pengucapan ikrar dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pada apel Korpri di lapangan Museum Purbakala Popa Eyato, Selasa 17 Oktober 2023. Ikrar netralitas pemilu dan pemilihan 2024 terdiri dari 4 poin. Poin pertama berbunyi, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Selanjutnya pada poin ketiga, ASN pemerintah Provinsi Gorontalo berikrar untuk menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Ikrar yang terakhir berbunyi, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Pilihan kita bisa sama, tapi tidak kemudian karena gubernur, PJ gubernur pilihannya berbeda dengan staf, kemudian staf itu saya beri sanksi, saya beri hukuman hanya karena tidak sama pilihan. Tapi kan Bapak Ibu tidak tahu pilihan saya apa, dan saya juga tidak tahu pilihan Bapak Ibu siapa. Oleh karena itu, sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama menjaga netralitas tersebut. Pengucapan ikrar diikuti dengan penandatanganan fakta integritas masing-masing oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pengawas, fungsional, kepala sekolah, dan pelaksana. Penandatanganan disaksikan oleh penjabat Gubernur Gorontalo serta Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Mitra Kominfotik, fasilitas yang ditawarkan di Bohulo Camp and Eat ini ada 4 unit cottage dengan kisaran harga mulai dari Rp575.000 hingga Rp900.000 yang di dalamnya terdapat AC dan toilet. Sedangkan di restoran disediakan berbagai macam makanan lokal mulai dari tuna woku, ayam iloni, snack, dan juga kopi. Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menggelar gerakan pangan murah di lapangan Tambula Butao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo pada Senin 16 Oktober 2023. Gerakan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia sekaligus stabilisasi pasokan dan harga pangan ini dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade mengungkapkan perkembangan harga pangan menunjukkan kenaikan harga yang signifikan pada beberapa komoditas. Hal ini juga disebabkan adanya fenomena El Nino sehingga dibutuhkan upaya untuk menstabilkan harga pangan, salah satunya dengan gerakan pangan murah secara masif. Gerakan pangan murah ini menghadirkan beberapa peserta dagang seperti Perum Bulog, Pabrik Gula Gorontalo, Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan, pengusaha ayam potong, dan toko retail. Komoditas yang dijual pun diberi harga distributor dan diskon khusus oleh toko retail. Ada beras SPHP dengan harga Rp10.200 per liter, minyak goreng Rp12.500 per kilogram, telur Rp1.700 per butir,
dan gula pasir Rp13.500 per kilogram. Selanjutnya ada cabai dengan harga Rp70.000 per kilogram, bawang merah, bawang putih dan tomat masing-masing dengan harga Rp22.000, Rp34.000 dan Rp4.000 per kilogram. Dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah juga dilaksanakan secara online dan dibuka langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. Selain di lapangan Tamula Butao, beberapa tempat juga melaksanakan Gerakan Pangan Murah ini, yakni di lapangan Padebuolo, Kota Gorontalo, halaman kantor Bupati Gorontalo, alun-alun Tilamuta Bualemo, Kompleks Wisata Pohon Cinta Pohuwato, halaman Dinas Ketahanan Pangan Bone Bolango, dan halaman kantor Camat Kuandang. Kita dibantu oleh Perum Bulog dengan menghadirkan beras bersubsidi yang hari ini dijual dengan harga sangat murah, Rp10.200. Ya, tentu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan beras. Mitra Kominfotik, selain restoran dan cottage, fasilitas yang disediakan juga meliputi musola, tempat parkir, dan toilet umum. Dan spot yang paling menarik di Bohulo Camp and Eat ini adalah sungai yang berada tepat di bawah restoran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah provinsi untuk membentuk badan atau dinas pendapatan daerah. Hal ini diungkapkan Panitia Khusus Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Sunbiki pada rapat paripurna DPRD ke-128 Senin 16 Oktober 2023. Diketahui dua daerah yang sampai saat ini belum memiliki badan atau dinas pendapatan daerah yang berdiri sendiri, yakni Provinsi Gorontalo dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain ditetapkannya Perda tentang pajak dan retribusi daerah, diharapkan pemerintah segera menjajaki pembentukan OPD ini. Selain itu, jenis retribusi yang berjumlah 32 resmi boleh dilakukan pemungutannya tinggal berjumlah 17 jenis retribusi. Adanya opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, maka diperlukan peran-peran aktif dan peningkatan kerjasama dari pemerintah kabupaten kota. Sementara itu, penjabat Gubernur Ismail Bakaya mengungkapkan proses pembahasan Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah telah dilakukan sejak Agustus 2023. Mulai dari pembahasan, pendalaman materi, konsultasi dengan Kementerian Keuangan, serta koordinasi dengan pemerintah kota kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas nama pemerintah daerah Provinsi Gorontalo menyatakan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hadirin paripurna yang saya hormati, atas rekomendasi DPRD untuk pembentukan dinas atau badan pendapatan, hal ini akan menjadi perhatian dan atensi kami untuk dikaji dan dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Gorontalo. Setelah Ranperda melalui tahap evaluasi di kementerian terkait, akan disampaikan ke Kemendagri untuk beroleh nomor registrasi Perda sesuai ketentuan. Mitra Kominfotik, Bohulo Camp and Eat ini bisa Anda jadikan salah satu tempat referensi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga
dan kerabat terdekat Anda. Untuk menuju ke destinasi wisata ini Anda hanya membutuhkan waktu 30 menit dari pusat kota Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dua perusahaan asal Jepang menjajaki kerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Kehadiran para petinggi dari Matsushita Global Foundation dan Sumitomo Corporation diterima oleh penjabat Sekretaris Daerah Budianto Sidiki di Ruang Huyula, Kantor Gubernuran, Kamis 12 Oktober 2023. Matsushita Global Foundation dihadiri oleh Wakil Presiden Direktur Heru Santoso, sementara Sumitomo Corporation dihadiri CEO Sumitomo Indonesia Hiroshi Karashima. Hadir juga sejumlah dosen dan peneliti dari Hiroshima University. Kehadiran dua perusahaan itu untuk menjajaki kerjasama pengelolaan limbah jagung dan budidaya mangrove. Proyek itu diharapkan dapat mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik, khususnya mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca. Lebih lanjut, katanya limbah jagung dipilih karena Gorontalo memiliki potensi besar. Tongkol jagung biasanya hanya habis dibakar percuma. Mereka ingin mengumpulkan dan mengolah menjadi pembangkit energi listrik. Berikutnya menyangkut budidaya mangrove. Mereka menilai meski Gorontalo tidak masuk lokus Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, namun potensi mangrove Gorontalo cukup besar. Tenaga ahli dari Hiroshima University diharapkan bisa membantu teknologi yang dibutuhkan agar mangrove bisa mengurangi emisi dan menambah penyerapan karbon. Penjabat Sekda Prof Gorontalo Budianto Sidiki menyambut baik rencana kerja sama ini. Ia mengaku akan memberikan laporan kepada penjabat gubernur terkait hasil pertemuan. Selanjutnya, Pemprov akan membentuk tim untuk mengkaji hingga proses penandatanganan kesepakatan kerjasama. Penandatanganan MOU di antara pemerintah Provinsi Gorontalo, Yayasan Matsushita Global, Sumitomo Indonesia, dan Universitas Hiroshima. Walaupun hari ini tidak bisa kita tanda-tangani, tetapi isinya itu sudah dicek, dikonfirmasi oleh Pak Budi beserta timnya. Mudah-mudahan kita bisa mencari waktu untuk bisa kita tanda-tangani. Yang penting bukan MOU yang ditandatangani, tetapi yang penting adalah aktivitasnya.